Namaku Siska. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta di daerah. Setelah lulus dari sekolah keperawatan di kota pelajar, hidupku biasa saja, penuh shift malam, suara monitor, dan bau antiseptik yang tak pernah hilang di hidung. Aku bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis. Bagiku, semua bisa dijelaskan dengan logika dan ilmu medis. Tapi malam itu di tahun 2019, aku mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh apapun yang kupelajari di bangku kuliah. Sesuatu yang mengubah cara pandangku tentang dunia dan tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik dinding rumah sakit. Malam itu aku kebagian shift malam. Rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Mungkin karena malam Jumat, aku ditugaskan di lantai 7, tepatnya di lorong 7B, ruang pasien yang butuh pengawasan ketat. Sekitar pukul 1.30 dini hari, aku sedang mengisi laporan pasien di Nur Station. Tiba-tiba monitor pasien di kamar 709 berbunyi. Detak jantungnya menunjukkan grafik. Padahal aku tahu betul pasiennya sudah meninggal pukul 8 malam tadi. Aku sempat berpikir itu hanya error. Tapi protokol rumah sakit mewajibkan kami untuk mengecek langsung. Dengan berat hati, aku melangkah ke kamar 709. Lampu lorong tiba-tiba meredup, seperti berkedip sebentar. Pintu kamar 709 sedikit terbuka. Aku dorong pelan-pelan, dan di sana kulihat seorang duduk di ranjang pasien, mengenakan baju pasien warna biru, rambutnya panjang, wajahnya menunduk. "Permisi," kataku. Tidak ada jawaban. Aku coba untuk mendekatinya, namun sekujur tanganku mulai gemetar. Saat aku nyalakan lampu ruangan, tempat tidur itu kosong. Aku langsung kembali ke Nur Station, tapi jantungku masih berdebar. Teman shiftku, Mbak Tika, melihat wajahku pucat. Aku cerita singkat soal kejadian itu. Mbak Tika langsung terdiam, lalu berkata pelan, "Pasien kamar 709 itu memang sering muncul setelah meninggal. Kamu bukan orang yang pertama. Katanya 2 perawat sebelumku pernah melihat bayangan wanita itu jalan di lorong tengah malam. Bahkan ada yang sempat menyapa dan dibalasnya." Aku gak bisa tidur malam itu. Sekitar jam 3 pagi, aku kembali jaga di Nur Station. Saat melihat CCTV, terdapat sosok wanita berdiri di depan kamar 709. Diam dan tidak bergerak. Aku membulatkan tekad untuk menghapus rekaman itu di esok pagi. Tapi anehnya, saat kami cek ulang, file CCTV-nya sudah menghilang. Tidak terhapus, tidak rusak, tidak ada. Hari-hariku berikutnya, aku tidak lagi ditugaskan di lantai 7B. Bukan karena aku meminta pindah, tapi karena beberapa pasien mulai mengeluh. Mereka sering melihat perawat yang berdiri lama di ujung lorong, namun tidak pernah bergerak. Dan anehnya, dari semua perawat, tidak ada satupun yang mengakui itu adalah dirinya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kepala ruangan meminta bantuanku untuk menemani dokter jaga malam. Dan ya,
Aku harus ke lantai 7 lagi. Katanya cuma sebentar, hanya mengantar obat ke pasien baru di kamar 711. Waktu aku turun dari lift, lorong itu masih sama, sepi, dingin, dan terasa seperti ada yang memperhatikanku. Saat berjalan melewati kamar 709, aku tidak menoleh, tapi aku bisa merasakan hawa dingin menempel di tengkukku. Setelah selesai, saat kembali melewati kamar 709, aku memperhatikan pintunya sekarang terkunci rapat, tapi di gagang pintu ada sesuatu yang menggantung. Kertas lusuh seperti sobekan catatan. Catatan itu ditulis dengan tangan, dengan tinta yang sudah memudar. Catatan itu berbunyi, "Kalau aku tidak pulang, tolong bilang ke ayah. Aku minta maaf. Aku gak ingin mati di sini. Aku masih ingin pulang. Tertanda Rani." Ya, Rani. Nama itu terdengar familiar. Aku cek data kematian beberapa minggu sebelumnya. Pasien kamar 709, Rani Widyaningrum, usia 27 tahun, korban kecelakaan, dirawat 4 hari sebelum meninggal. Yang aneh, catatan itu tidak ada dalam arsip medis. Malam berikutnya, aku mengajak perawat senior, Bu Retno, ngobrol di ruang istirahat. Awalnya beliau enggan berbicara, tapi setelah aku tunjukkan catatan itu, wajahnya berubah pucat. Dulu Rani dirawat di ICU sebelum dipindah ke kamar 709. Hari terakhir, dia sempat meminta ditemani, tapi kami semua sibuk. Setelah dia meninggal, dokter bilang detak jantungnya berhenti mendadak jam 8 malam. Tapi monitor baru mati 15 menit kemudian. Dan sebelum itu sempat naik dan turun seperti orang masih hidup. Aku gemetar. Jadi apa yang aku lihat di malam itu bukan hanya penampakan, tapi bisa jadi dia memang belum benar-benar pergi. Beberapa hari kemudian, teman shiftku yang baru, namanya Nita, menjerit di toilet lantai 7. Kami semua berlarian ke sana. Dia bilang saat mencuci tangan, dia melihat bayangan perempuan di cermin. Ketika dia membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, bayangan itu masih ada, menghadap persis ke arah Nita. Dan anehnya, Nita bilang, perempuan itu bilang satu kalimat, "Aku belum pergi." Setelah kejadian itu, aku memutuskan menaruh catatan Rani di kamar 709. Entah kenapa, aku merasa itu yang dia butuhkan. Sejak itu, suasana di lantai 7 terasa lebih tenang. Tapi 1 minggu kemudian, saat kami periksa kamar 709, karena akan dipakai pasien yang baru, kami menemukan catatan baru di atas ranjang dengan tulisan yang berbeda. "Terima kasih.
Itulah bunyi dari catatan tersebut. Entah itu orang iseng atau siapa yang menaruh catatan baru di atas ranjang itu. Sampai hari ini, aku masih bekerja sebagai perawat. Tapi setiap kali aku harus ke lantai 7 untuk keperluan tertentu, aku selalu lewat dengan cepat dan tak pernah berhenti melirik ke arah kamar 709.